Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelum itu perkenalkan nama saya Zuhratul Hayati dengan NIM 230802073. Nah, di sini Zuhra dan teman Zuhra yang bernama Aisyah Azhara akan menyampaikan sebuah materi mengenai gangguan psikologi pada IT. Contohnya seperti cyberseks dan judi online. Nah, di sini kami akan menjelaskan pengertian, dampak, gejala, penanganan, dan perspektif dalam Islam. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini Zura akan menjelaskan mengenai pengertian dari gangguan IT. Gangguan IT adalah gangguan pada seseorang yang mengalami kecanduan terhadap internet atau bisa disebut dengan adiksi. Seseorang tersebut akan melakukan aktivitasnya secara berulang-ulang kali atau melakukannya selama berjam-jam. Nah, ini dapat menimbulkan dampak negatif pada seseorang tersebut. Dan di sini kami hanya mengambil dua contoh terhadap gangguan IT tersebut, yaitu cyberseks dan judi online. Apa sih pengertian dari cyberseks dan judi online? Dalam beberapa penelitian menyimpulkan bahwa cyberseks adalah suatu kegiatan mengakses ataupun mendownload sebuah pornografi baik dalam bentuk video, gambar, film, teks cerita, maupun game yang berbau dengan seksual. Dan mereka terlibat dalam real time, yaitu percakapan seksual terhadap orang lain melalui internet untuk mencari pencarian materi mengenai seksual dan berfantasi dengan orang lain melalui internet tentang seksual. Baiklah, selanjutnya mengenai pengertian dari judi online. Perjudian telah muncul sejak lama, yaitu pada abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, dengan seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman dan suatu teknologi, perjudian dapat diakses melalui internet juga. Sesuai namanya, yaitu judi online, yaitu jenis perjudian yang menggunakan akses internet dengan menggunakan uang ataupun barang sebagai taruhannya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Azhara dengan NIM 230802091. Kecanduan seks online dimulai dengan halus dan berkembang menjadi gangguan yang membutuhkan banyak energi. Kecanduan cyberseks mempengaruhi setiap orang secara unik, tidak seperti kecanduan alkohol dan zat lain yang menyebabkan kematian. Gejalanya bervariasi, bergantung pada durasi, tingkat dan jenis keterlibatan, serta kondisi lingkungan lainnya seperti terlibat dalam hubungan romantis. Mengalami suatu gejala saja sudah cukup untuk menunjukkan adanya masalah, meskipun intensitas gejala yang lebih tinggi menunjukkan kecanduan cyberseks. Salah satu gejalanya adalah sering menggunakan komunikasi anonim untuk terlibat dalam fantasi seksual yang biasanya tidak terjadi secara offline dan menggunakan cyberseks sebagai bentuk utama sebagai kepuasan seksual berhubungan intim dengan pasangan di dunia nyata. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor dari penyebab cyberseks. Ada 5 komponen yang menjadi penyebabnya. Yang pertama adalah accessibility, yakni kemudahan akses internet. Internet dapat diakses di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Yang kedua ada affordability, yakni keterjangkauan. Sekarang internet mudah dijangkau, bahkan sudah banyak akses gratis yang dapat dijangkau oleh siapapun. Nah, yang ketiga adalah anonymity, yakni individu tidak merasa takut akan dikenali oleh orang lain ketika mengakses materi seksual ataupun mendiskusikan masalah seksual dan saling membandingkan kegiatan yang sama yang mereka lakukan. Yang keempat ialah affordable freezes, yakni individu menemukan bahwa dengan mengakses melalui internet biaya cukup murah dan banyak materi seksual yang didapatkan melalui situs internet tersebut secara gratis. Dan yang terakhir adalah yang kelima, yaitu fantasi, yakni individu mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan fantasi seksual tanpa takut akan ditolak. Nah, selanjutnya setelah kita membahas faktor dari cyberseks, sekarang kita akan membahas faktor dari penyebab judi online. Terdapat 4 komponen yang menjadi faktor tersebut. Yang pertama ialah karena faktor ekonomi. Orang-orang yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau mencari penghasilan pada akhirnya akan mencari jalan pintas untuk dapat menghasilkan uang yang banyak dengan cara cepat dan mudah. Nah, yang kedua karena faktor lingkungan. Faktor ini bukan hanya tentang tempatnya, tapi juga tentang lingkungan sosial atau pergaulan seseorang dengan cara bagaimana seseorang itu bertindak ataupun dengan ajakan dari orang lain. Nah, yang ketiga adalah faktor dari kesempatan atau peluang yang muncul.
Di sini adalah tentang mudahnya seseorang untuk mengakses situs perjudian online. Hanya dengan ponsel dan internet seseorang akan bisa memainkan judi online dimanapun dan kapanpun. Nah, yang terakhir adalah yang keempat, yaitu faktor kurangnya kesadaran dalam diri karena kurangnya kesadaran moral dan kesadaran hukum dalam seseorang. Karena pada hakikatnya perjudian itu bertentangan dengan moral dan hukum. Padahal mereka tahu bahwa tindakan itu salah, tapi tetap mereka lakukan. Kecanduan seks online dapat dihilangkan, tetapi itu masih mungkin. Mengingat fakta bahwa konten pornografi dapat diakses melalui sebagian besar perangkat elektronik yang terhubung ke internet setiap saat. Upaya pemulihan harus dilakukan secara sistematis dan berkala. Meskipun melakukan anoni dan menonton film porno adalah hal yang wajar, tingkat keterlibatan seseorang dalam kecanduan seks online menjadi masalah. Kemungkinan pemulihan meningkat seiring dengan seberapa keras seseorang berusaha menghindari dan membatasi aksesibilitas tersebut. Pencegahan kecanduan judi menggunakan terapi perubahan perilaku dan pendekatan psikoterapi. Psikoterapi membantu memunculkan dan memproses emosi yang mendorong perilaku berjudi. Individu dapat lebih efektif mengatasi hasrat untuk berjudi saat akar emosional dari kecanduan itu telah dipahami. Motivasi dan komitmen dari individu juga berperan penting dalam perjalanan menuju kesembuhan. Adiksi memiliki potensi untuk kambuh. Oleh sebab itu, prosesnya harus bertahap dan berkelanjutan. Untuk melepas diri dari kecanduan judi daring, disarankan bagi individu untuk membiasakan diri dengan berperilaku yang lebih produktif, seperti berolahraga. Langkah pertama yang disarankan adalah meminta bantuan dari orang-orang terdekat. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi terakhir mengenai gangguan IT, cybersex, dan judi online terhadap perspektif dalam Islam. Pada cybersex, menurut ajaran Islam, tubuh manusia adalah amanah yang Allah berikan kepada hambanya dan wajib bagi kita untuk menjaganya dari perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, yaitu perbuatan tercela. Padahal Islam telah mengantisipasi dampak mengenai keburukan yang ditimbulkan dari pornografi ataupun kebebasan serta kecanduan melakukan seksual. Seperti dalam Al-Quran, Allah telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, Allah telah melarang kita untuk mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan tercela, dan Allah juga berfirman dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31, mengenai aturan dalam berpakaian dan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan pada judi online sudah jelas juga terdapat larangan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis yang secara tegas menginstruksikan pada umat Islam untuk menghindari kegiatan tersebut seperti judi online tersebut. Karena judi online mempunyai dampak negatif bagi kehidupan seseorang. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 219 mengenai larangan dalam minuman khamar dan maisir, yaitu judi, dan menyatakan terdapat dosa yang besar dari kedua perbuatan tersebut. Nah, maka dari itu jangan sesekali melakukan perbuatan tersebut, yaitu perbuatan cybersex dan judi online, karena akan mendapatkan dosa yang sangat besar, dan Islam juga sudah melarang umatnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Kecanduan teknologi seperti kecanduan media sosial, game online, dan internet dapat menyebabkan disfungsi sosial, produktivitas, dan kualitas hidup yang buruk. Cyberbullying dan paparan konten negatif di internet dapat mengakibatkan gangguan seperti kecemasan, depresi, dan penurunan harga diri, terutama bagi remaja. Gangguan psikologis ini menekankan betapa pentingnya menggunakan teknologi secara sehat dan bijaksana, serta strategi pemulihan diri dan manajemen waktu agar terhindar dari efek negatif dunia digital. Membatasi jumlah waktu yang menghabiskan untuk menggunakan perangkat IT dan internet sangat penting. Membuat keseimbangan antara aktivitas online dan offline dapat membantu menjaga kesehatan mental Anda. Selain itu, sangat penting untuk mengingatkan kesadaran tentang digital dan kesehatan. Individu harus belajar bagaimana menggunakan teknologi dengan bijak. Mereka juga harus memahami gejala kecanduan teknologi dan efek terhadap kesehatan mental.